Sahabat bahasa Inggris semuanya, welcome back to our YouTube channel, The Tutor Oscar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengupas yang namanya simple past tense. Dan terima kasih kepada kalian yang udah setia untuk menonton video kami tentang tenses maupun bahasa Inggris gitu. Baik, kita langsung saja. Simple past tense atau waktu masa lampau. Mungkin kalian udah pernah belajarnya di waktu kalian SMA atau kuliah ataupun SMP gitu. Untuk itu kita kembali mengulasnya secara mendalam agar kalian lebih memahami lagi tentang simple past tense ini. Oke, what do you know about the simple past tense? Jadi apa yang kalian tahu tentang simple past tense itu? Baik, kita langsung saja kita bisa lihat simple past tense itu merupakan kejadian atau kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi simple past tense ini sifatnya bersifat di masa lampau, tidak ada di masa sekarang gitu. Dan kejadiannya hanya berlaku untuk sekali dan tidak berlaku untuk berlangsung di hari ini juga gitu. Akan tetapi bisa saja kita lakukan kejadian tersebut di masa yang akan datang, akan tetapi tidak sama seperti yang kita lakukan di masa lampau gitu. Jadi inilah salah satu makna dari simple past tense. Selanjutnya mari kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya kalimat positifnya. I ate bakso yesterday. I merupakan subjek atau pronoun, ate merupakan kata kerja kedua atau verb to dari it ya. Bakso merupakan noun, yesterday merupakan adverb atau kata keterangan gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa saya memakan bakso itu kemarin. Hari ini saya tidak makan bakso dan kemudian hari bisa jadi saya makan bakso akan tetapi tidak sama kejadiannya dengan di hari yang kemarin gitu. Selanjutnya I did not eat bakso yesterday. Saya tidak makan bakso kemarin. Ini merupakan kalimat negatifnya gitu. Kita hanya nambah not aja di setelah kata bantunya. Di sini kita juga menggunakan kata bantu. Selanjutnya di kalimat tanyanya, did I eat bakso yesterday? Apakah saya makan bakso kemarin? Jadi inilah salah satu bentuk contoh dari simple past tense gitu. Jadi kejadian di masa lampau. Baik, selanjutnya untuk bisa mengidentifikasi sebuah kalimat itu merupakan simple past tense atau tidak, kita bisa mengidentifikasi dari beberapa ciri-ciri berikut ini. Yang pertama itu kita lihat dulu subjeknya gitu. Jadi subjeknya kalau untuk kalimat nominal dan verbal, kalimat nominal dia berlaku beberapa kata bantu atau auxiliary gitu. Verbal, kalau kalimat verbal hanya berlaku untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya aja kata bantunya gitu. Jadi kita bisa lihat untuk kalimat nominal, kalau untuk subjek I dia menggunakan was, verbalnya menggunakan did gitu. Kalau you, we, they dia menggunakan were dan verbalnya menggunakan did gitu. She, he, it menggunakan was kalau untuk nominalnya, sedangkan untuk verbalnya menggunakan did gitu. Inilah kata bantu yang akan kita gunakan di kalimat di tenses simple past tense gitu. Ingat, kata bantu atau auxiliary di kalimat verbal hanya berlaku di kalimat negatif dan kalimat interrogatif aja. Di kalimat positifnya nggak pakai kata bantu atau to be gitu. Selanjutnya untuk mengidentifikasi sebuah kalimat itu jenisnya simple past tense atau tidak, kita bisa lihat dari time signalnya atau keterangan waktunya. Biasanya di simple past tense dia selalu menggunakan kata yesterday, last night, last month, last day, last week, last years, last January, 2 days ago, 3 months ago, 4 years ago. Jadi ya, intinya menggunakan kata last dan juga yesterday dan ago gitu. Itu merupakan sinyal time dari tenses simple past tense gitu. Dari sinyal time ini kalian juga bisa mengetahui bahwa jenis kalimatnya adalah simple past tense. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke pola kalimatnya. Pola kalimatnya di sini kita awali dengan kalimat verbal atau verbal sentence. Kita lihat rumusnya. Pola kalimatnya subject plus verb to plus bla bla bla. Jadi di past tense ini kita fokus menggunakan
verb to atau kata kerja kedua, nggak pakai kata kerja pertama dan ketiga gitu. Kalau untuk kalimat positifnya ya, kita bisa lihat contohnya. We cleaned the classroom yesterday. Mari kita identifikasi satu persatu. We ini merupakan subjek atau pronoun. Clean ini adalah verb to. They, classroom ini merupakan noun, dan yesterday merupakan adverb atau kata keterangannya gitu. Jadi pola kalimat untuk kalimat positifnya subject plus verb to gitu. Untuk kalimat negatifnya, di kalimat negatif sebagaimana saya telah sampaikan di atas, kita akan menggunakan kata bantu ya. Kata bantu yang akan digunakan di sini adalah kata bantu did, dan kita tambah not gitu untuk menunjukkan dia ini adalah negatif. Jadi subject plus did plus not plus verb 1 ya. Jadi verb 1 bukan verb 2. Di sini ada salah penulisan. Di simple past tense ini kalau kalimat negatifnya kembali ke verb 1. Sekali lagi saya tegaskan, di kalimat negatifnya kembali ke verb 1 atau kata kerja pertama gitu. Jadi we did not clean the classroom yesterday. Kami tidak membersihkan kelas kemarin gitu. Inilah pola kalimat dari untuk kalimat negatif past tense gitu. Dia mengingat, sekali lagi saya sampaikan, menggunakan verb 1 ya, bukan verb 2. Kata kerja pertama bukan kata kerja kedua. Dia kembali ke kata kerja pertama gitu. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, kita bisa lihat contohnya di sini. Kayak seperti kalimat tanya di tenses yang lainnya, kata bantunya ditarik ke depan. Di sini kita menggunakan kata bantu did. Setelah itu diikuti oleh we, setelah itu diikuti juga kata kerja pertama ya, bukan kata kerja kedua, yakni verb 1, not verb 2. Jadi kita menggunakan verb 1. Dia kembali ke verb 1 gitu. Jadi di sini, did we clean the classroom yesterday? Apakah kalian membersihkan kelas kemarin gitu. Jadi seperti inilah pola kalimat interrogatifnya. Inilah pola kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari verbal sentence untuk simple past tense gitu. Kalau kalimat positifnya dia menggunakan verb to, kalimat negatif dan interrogatifnya menggunakan verb 1 ya. Kembali ke verb 1. Dan juga kalimat positifnya nggak pakai kata bantu did, sedangkan kalimat negatif dan interrogatifnya menggunakan kata bantu did gitu. Baik sahabat bahasa Inggris semuanya, selanjutnya mari kita lihat pola kalimat untuk kalimat nominalnya gitu. Nominal sentence atau kalimat yang predikatnya adalah non-verb atau selain kata kerja. Mari kita lihat di sini ada dua formula yang disediakan, ada rumus pertama, rumus kedua. Perbedaan antar rumus ini hanya terletak di subjek dan penggunaan kata bantunya aja. Kalau untuk rumus pertama itu subjek I, she, he, it itu menggunakan kata bantu atau auxiliary was gitu. Jadi dia menggunakan was. Jadi subject plus was plus non-verb gitu, plus bla bla bla. For example, she was brave last month. Dia berani bulan kemarin gitu. Jadi di sini she merupakan subjek atau pronoun, was merupakan auxiliary, brave merupakan adjective atau non-verb, last month merupakan adverb atau keterangan waktu gitu. Jadi di sini inilah pola kalimatnya gitu. Karena was ini berlaku untuk subjek I, she, he, it, sesuai dengan subjek yang digunakan yaitu subjek she gitu. Kita lanjut ke selanjutnya. Untuk kalimat negatifnya, kita hanya menambahkan not setelah kata was. Di sini nggak dibuat, akan tetapi kita tambah not ya. Berarti setelah was di sini ada kata notnya. Jadi sebelum non-verbnya harus menggunakan not gitu. Kita bisa lihat pola kalimatnya subject I, she, he, it itu plus was plus not plus non-verb gitu. Jadi contoh kalimatnya, you are not brave last month. Kamu tidak berani pada bulan yang lalu gitu. Jadi inilah pola kalimatnya. Subject plus was ya, bukan are. Di sini menggunakan are. Ini salah. Jadi dia menggunakan kata bantu was dan plus not plus brave plus last month gitu. Selanjutnya untuk contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, kita bisa lihat di sini was plus
subject I, she, he, it plus non-verb gitu. Jadi di sini pola kalimatnya seperti ini. Was you brave last month? Apakah kamu berani di bulan yang lalu? Jadi seperti ini gitu. Pola kalimatnya yang sangat betul sekali. Oke, itulah formula untuk yang pertama. Yang kedua itu ada formula yang kedua itu berlaku untuk subjek you, we, they gitu. Jadi you, we, they di sini menggunakan kata bantu where gitu. Untuk kalimat positifnya subjek you, we, they plus where plus non-verb plus bla bla bla. For example, you were badminton player 2 years ago. Kamu pemain bulu tangkis 2 tahun yang lalu gitu. Jadi dia udah sekarang nggak lagi pemain bulu tangkis gitu. Jadi inilah yang betul. You sebagai subjek, were kata bantu atau auxiliary, badminton player merupakan noun, 2 years ago merupakan adverb gitu. Selanjutnya kalimat negatifnya, kita setelah kata bantu where-nya kita tambah not ya. Jadi subjek you, we, they plus where plus not plus non-verb gitu. Jadi you were not badminton player 2 years ago gitu. Kamu tidak pemain bulu tangkis 2 tahun yang lalu. Untuk kalimat tanyanya, sama seperti kalimat tanya yang lain, kata bantunya kita tarik ke depan, diikuti subjek, diikuti oleh non-verb gitu. Kita lihat, were you badminton player 2 years ago? Apakah kamu pemain bulu tangkis 2 tahun yang lalu? Jadi inilah pola kalimat untuk interrogatifnya gitu. Kata bantu were plus subjek you, we, they plus non-verb gitu. Jadi inilah penjelasan dan juga beberapa contoh dari kalimat simple past tense ini. Karena simple past tense ini sangat sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu kalian harus memahaminya dengan baik dan juga sesuai dengan grammar yang berlaku gitu. Dan jika kalian masih belum jelas tentang penjelasan yang kami jelaskan, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini dan juga bisa menulis kritik maupun saran gitu. Untuk membuat video kami berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih untuk kalian yang udah setia nonton video kami tentang review beberapa materi bahasa Inggris. Jangan lupa untuk menunggu video-video selanjutnya. Thank you for you watching and see you in the next video.